Oke, terima kasih semuanya telah berkenan hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Cimsa. Sebelumnya, hello Captain and hello Capsule listeners, yaitu pendengar podcast di Cimsa Ulin SH. Dan sebelumnya perkenalkan, aku Aurelia Safa sebagai Local Officer on Register Exchange dan rekan aku. Aku Nadia Putri sebagai Leave Out 2023-2024. Dan kami di sini akan melakukan podcast mengenai program exchange di bidang riset maupun di bidang profesional. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak dari Cimsa Nasional yang telah berkenan hadir, yaitu dari Neot, Kak Esther, dan dari Nori, Kak Zahras. Hai Kak. Sebelumnya, Halo apa semua. nih Kak? Oh, gitu. Sebelumnya bagaimana Kak kabarnya Kak? Apakah baik? Mungkin dari Kak Baik, Alhamdulillah. baik. Dari Kak Esther? Baik juga, baik. Oke, mungkin langsung saja nih Kak. Ini para kapsulisteners ini sangat kepo mengenai program exchange yang ada di Shopee dan Skori. Mungkin langsung saja, apa sih perbedaan dari program riset, program exchange di Skori maupun program program exchange di Shopee? Mungkin bisa dijawab dari Kak Zahras terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman UIN semua. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Esther juga ya. Jadi kalau untuk persamaannya, kami sama-sama di bawah IFMSA atau International Federation of Medical Student Association, di mana melakukan pertukaran pelajar selama 4 minggu nih gitu. Nah, perbedaannya kalau misalnya programku itu berbasis riset, di mana program riset ini bisa dilakukan baik di universitas, di laboratorium, di rumah sakit, ataupun di masyarakat setempat yang membahas tentang penyakit endemik kayak gitu. Kalau untuk Skopi itu bentuknya secara klinikal gitu. Mungkin bisa ditambahin, Master? Oke, jadi emang benar yang tadi udah Zaras bilang, kalau Skopi itu dia lebih berbasis ke klinikal. Jadi nanti kayak model exchange-nya gitu per departemen. Jadi nanti teman-teman bisa milih departemennya, terus selama sebulan itu di departemen itu kayak gitu. Terus habis itu juga untuk periodenya sama, selama 4 minggu juga, sama 1 bulan. Dan selain itu, sekarang itu Scope itu kayak lagi ada program yang baru aja kita melaksanain, yaitu FEX atau Public Health Exchange. Nah, sebenarnya perbedaan Public Health Exchange sama Professional Exchange ini apa sih? Sebenarnya bedanya itu balik lagi kayak ke bentuk kegiatannya. Jadi kalau Public Health Exchange ini akan lebih banyak, akan ada kayak training-training, terus ke masyarakat, tapi nggak sedikit juga proyek-proyek public health atau proyek-proyek kesehatan masyarakatnya itu yang mengharuskan nanti mahasiswanya itu di rumah sakit untuk melakukan sedikit kayak clinical work, tapi nanti digabung juga sama training dan juga edukasi ke masyarakat kayak gitu. Oh, baik Kak, terima kasih. Berarti untuk yang PHX ya tadi, untuk yang Skopi, itu sama kayak Skori juga ya berarti? Research ke universitas. Oke, jadi sebenarnya nggak sesama itu sama Skori, karena kan kalau Skori itu lebih ke arah riset kan. Sedangkan kalau misalnya Vax ini sebenarnya kayak campuran gitu sih, dia lebih banyak campuran. Jadi sebenarnya tergantung proyeknya, proyek tiap negaranya itu kan beda-beda kan. Tapi mostly setiap negara itu punya proyek yang dimana di dalamnya itu kegiatannya itu ada berupa trainingnya. Jadi misalkan kayak 1 minggu training, terus habis itu dia 1 minggu lagi kayak ada edukasi ke masyarakatnya atau dia terjun ke masyarakatnya ngeliat secara langsung kesehatan masyarakat di negara tersebut tuh kayak gimana sih. Terus habis itu kalau misalkan proyeknya emang ada yang berbasis klinis juga, dia juga bakal muter-muter departemen kayak gitu. Oh, oke. Baik, terima kasih Kak penjelasannya tentang exchange Skori maupun exchange Skopi. Oke, aku mungkin izin lanjutin tentang facts ya Kak, karena it's something sangat new. Uh, Sebenarnya kalau untuk facts ini di UIN sendiri udah banyak yang tertarik sih Kak dari uh, jurusan lain juga gitu. Mungkin Kakak boleh jelasin lebih lanjut juga soal requirements-nya, jadi kayak year-nya, terus sering juga ada pertanyakan apakah ada requirement IPK Kak? Itu sih yang sering banget ditanyain di UIN.
Oke, jadi sebenarnya kalau Vex ini itu kan kolaborasi antara SKOF dan juga Skopi Cinsa, di mana kita tuh memberi kesempatan nggak cuma ke mahasiswa kedokteran aja, tapi juga ke mahasiswa-mahasiswa di luar Fakultas Kedokteran, tapi masih di dalam Fakultas maupun Ilmu Kesehatan. Contohnya kayak Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Biomedik, kayak gitu. Nah, untuk Vex ini sendiri, mungkin tadi kalau misalnya bentuk kegiatannya sendiri itu kan udah aku jelasin ya kayak gimana tadi yang training, terus terjun ke masyarakat. Terus sebenarnya Vex ini tuh perbedaannya lagi sama Scopy Exchange adalah dia tuh ya emang lebih ke kesehatan masyarakat sih ya sebenarnya gitu. Jadi diharapkan dengan pembukaan Vex ini, jadi kayak teman-teman itu mungkin yang lebih tertarik ke arah kesehatan masyarakat. Mungkin kan kadang kalau di Indo tuh ada yang kayak pengmas gitu kan, model-model kayak gitu. Nah, anggaplah ini melakukan pengmas di luar negeri kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi ditanya untuk tahunnya ya tadi tahun akademiknya. Jadi untuk Fax dan Scope Exchange itu sama-sama semuanya. Jadi memang berangkatnya itu minimal itu harus third year, mau dia dari fakultas kedokteran atau fakultas lain. Jadi kalau misalkan kayak tahun ini, kan sekarang Fax ini lagi buka pendaftarannya. Yang daftar itu maksimal dia minimal dia itu harus dari angkatan 2021 kayak gitu. Nah, terus habis itu untuk Vex ini sendiri sama juga kayak Scope Exchange, dia nggak ada minimal IPK-nya. Jadi semua orang, semua mahasiswa boleh mendaftar. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari Skori program riset dari program skor riset riset exchange dari Skori bagaimana Kak? Mungkin dari kayak penilaian tentang IPK-nya apakah harus bagus, terus harus bisa riset. Soalnya stigma di anak-anak nih beberapa anak itu kalau yang ikut program riset exchange itu harus bisa research ataupun harus IPK-nya yang tinggi. Mungkin dari tanggapan dari Kakak. Oke, makasih Aurel. Mungkin kalau dari aku sebenarnya gini, kita tuh ada 4 types of project ya. Jadi yang pertama itu basic science dulu nih. Basic science itu mungkin buat teman-teman yang masih terlalu takut untuk explore research yang sejauh itu gitu. Karena basic science itu biasanya berbasis molekuler, DNA, dan lain-lain gitu. Jadi biasanya kerjanya masih di university level base, nggak perlu laboratorium yang memang udah secanggih-canggih itu gitu. Nah, selain itu kita juga ada clinical with lab work dulu gitu. Yang pastinya ini akan berbasis lab, bekerja terkait suatu penyakit tertentu di laboratorium, bisa aja sampai ngehandling hewan ataupun juga ngehandling apa ya, kayak barang-barang yang memang udah lebih tingkat tingkat lebih expert lah ya daripada basic science kayak gitu. Dan ada suatu penyakit atau clinical issues yang mau kita solve. Jadi berbasisnya biasanya di laboratorium. Nah, terus yang ketiga, kita ada clinical without lab work, di mana ini lebih menarik sih. Jadi banyak banget yang nggak tahu kalau misalnya Skori itu juga bisa hospital base gitu. Jadi kalau untuk clinical without lab work itu biasanya hospital base, berbasis data pasien, kayak rekam medis, terus juga bisa apa ya, ngamatin pasien during operation sampai ngelihat apa ya, perkembangannya post operation kayak gitu. Jadi bener-bener eh, bukan bentuknya clinical rotation, tapi ada interaksi dengan pasiennya, ada ngambil data pasiennya, ada eh, memang ikut dokternya untuk melakukan tindakan-tindakan kayak gitu. So, ini memang yang kayak perlu banget untuk di-highlight juga gitu, which is it's more an interesting project. Kayak contohnya ada yang kemarin sampai ikut liver transplant dan lain-lain kayak gitu. Terus yang terakhir kita ada Global Action Project atau GAP Exchange. Nah, ini juga kolaborasi antara Skori dan SKOF, namun hanya bisa diikuti tetap untuk medical students or biomedical students. Nah, kalau untuk gap exchange ini berbeda dengan Skopi PHEX, kita eh, research tapi based on community. Jadi kita ngambil data langsung nih ke masyarakat. Jadi contohnya suatu masyarakat itu lagi ada penyakit endemik apa sih gitu. Misalnya tentang DBD, malaria, atau misalnya apa sih diarrhea dan lain-lain. Jadi kita ngambil data langsung ke masyarakat.
sama biasanya bisa diikuti oleh kayak kita ngadain pengmas, ngelihat dari pre-post testnya, or even we make like eh, apa perangkap nyamuk di rumah masyarakat dan lain-lain gitu. Jadi it's consists of training sekitar 10%, 30%-nya field work dan 60%-nya research gitu. Nah, kayak contohnya kalau di Indonesia sendiri ya, di gapnya itu kemarin sampai yang di Bandung itu sampai ke Pangandaran gitu, nggak cuma di Unpad aja. Atau di Universitas Erlangga itu nanti di bulan Agustus juga bakalan ada fieldwork ngambil data, katanya sih ya, dengar-dengar sampai ke Bali gitu. Jadi it will be like apa ya, a more interesting topic untuk dieksplor juga gitu. So, kalau untuk IPK sendiri sebenarnya balik lagi dari skor CIMSA itu tidak ada IPK minimum. Namun tidak menutup kemungkinan apabila di masing-masing negara ada requirements tambahan gitu. Eh, yang memang meminta untuk ada kayak oh nggak bisa nih kayaknya IPK-nya kurang bisa untuk dimasukin ke sini gitu. Tapi kalau dari kami, karena kami juga terbuka untuk mahasiswa tingkat apa dasar kayak mahasiswa baru, mahasiswa semester 1 semester 2 itu sudah bisa daftar, it's okay for us juga gitu. Jadi tergantung balik lagi ke negaranya masing-masing gitu. Di samping itu juga selain apa bisa ngelihat dari IPK, jangan lupa juga untuk ngelihat dari bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman misalnya menuju ke negara mana nih kayak oke kalau mau ke African and Eastern Mediterranean countries bahasa Inggrisnya harus seperti apa, atau European country yang emang higher level itu bahasa Inggrisnya harus seperti apa kayak gitu. So make sure you guys acknowledge that first aja sih when you are registering. Wah, oke. Oh iya Kak, aku penasaran yang tadi GAP Exchange tadi, itu tuh hanya mengambil data saja atau kita juga research ke salah satu universitas yang kita pilih atau bagaimana ya? Oke, thank you Rel. Jadi ya, untuk di komunitasnya itu bisa ngambil data berupa data manusia pre-post gitu dari suatu rangkaian acara komunitas yang kita lakukan ke komunitas tersebut. Misalnya kayak peningkatan pengetahuan dan lain-lain gitu kan. Kayak mostly acara community development kita kayak gitu gitu. Atau memang kita ngambil data yang benar-benar ya kayak bikin perangkap nyamuk dan langsung ngambil data ke sana atau kemarin aku nggak, kalau nggak salah aku lihat di Egypt or Brazil ada yang kayak nganalisis data pup anak kayak gitu. Jadi ngambil data pup anak dari komunitas kayak gitu. Jadi macam-macam tipenya. Yang penting memang intinya GAP itu berbasis komunitas dan melakukan penelitian terhadap endemik disease di komunitas tersebut gitu. Jadi ada kegiatan yang dilakukannya untuk komunitas itu berupa edukasi dan juga langkah-langkah preventif dari hasil riset yang kita temui. Gitu. Wah, oke. Menarik sih Kak yang GAP itu. Terima kasih Kak Zahras. Makasih banyak Kak Zahra, Kak Esther atas jawabannya. Kalau gitu aku izin lanjut tanya. Mungkin bisa dari untuk Kak Esther. Sebenarnya banyak banget kalau kemarin dari hasil kita sosialisasi mading gitu ya Kak. Yang bingung kayak season, beda season sama batch. Jadi kayak mereka tuh ngira batch 1 dan batch 2 tuh berangkatnya beda atau enggak. Terus mungkin bisa dijelasin juga soal alurnya. Karena banyak yang mikir kayak banyak yang bingung soal alur pendaftaran terutama kalau misalnya beda batch gitu, batch satu terus mau daftar lagi batch 2 itu seperti apa, Kak? Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya season sama batch itu bedanya tuh apa? Ini tuh mungkin bakal sama yang sama Spori. Jadi kalau season itu tuh maksudnya adalah periode keberangkatan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Instagramnya Skopi, kayak di posannya itu kan tulisannya season 2025-2026 ya. Jadi memang maksudnya itu adalah buat teman-teman yang mendaftar sekarang, berarti nanti periode keberangkatannya itu bisa dimulai dari bulan April 2025 sampai bulan Maret 2026 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau batch itu bedanya apa? Jadi kalau batch tuh kayak misalnya kamu mau daftar sesuatu, tapi kayak sebuah lembaganya ini kayak dia tuh buka beberapa kali gitu loh. Jadi kayak batch satu, batch 2 kayak gitu. Nah, tapi batch satu dan batch 2 ini bisa berangkat di waktu yang sama. Jadi mereka tetap berangkat periode berangkatnya itu dari bulan April 2025 sampai bulan Maret 2026.
Nah, kalau misalkan untuk alur pendaftarannya, sebenarnya gimana sih kalau beda batch? Apakah kayak berbeda gitu? Sebenarnya untuk alur pendaftarannya tuh bakal tetap sama batch satu dan juga batch 2, tapi ya bedanya itu adalah tanggalnya. Jadi nanti biasanya pendaftaran batch 2 itu akan dimulai setelah announcement dari batch satunya kayak gitu. Dan juga biasanya untuk pendaftaran di batch 2 itu waktunya tuh lebih singkat. Kalau misalnya kayak batch satu ini kan pendaftarannya itu masa registrasinya tuh dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 7 April. Nah, kalau misalkan batch 2 nanti, itu kita akan mempertimbangkan lagi slot yang masih kita punya, jumlah kontrak negara yang masih kita punya, dan juga kita akan mempertimbangkan waktunya. Karena kan kalau misalkan pengiriman dokumen-dokumen exchange ini kan harus dilakukan hamin 6 bulan sebelum keberangkatan. Jadi sebenarnya harapan kita tuh bisa dikirimkan lebih cepat gitu dokumen-dokumennya. Maka dari itu biasanya batch 2 itu masa registrasinya akan lebih singkat dan juga masa kayak interview English testnya itu tuh kayak bakal cepet banget gitu. Paling itu aja sih bedanya antara batch satu sama batch 2. Oke, thank you so much Kak Esther. Jadi itu emang yang kemarin banyak banget kayak apa aku daftar batch 2 aja, apa aku daftar batch satu aja. Kalau dari Kak Esther dan Kak Zahras mungkin mendingan teman-teman tuh daftar di batch satu atau di batch 2 Kak. Oke, Oke, mungkin Zahra mau jawab duluan. oke. Mungkin ini dari Skopi dan Skori sama ya, maksudnya kayak menurutku lumayan sama ya sistemnya. Kita sangat highly encourage teman-teman untuk daftar batch satu dulu, karena dua hal sebenarnya. Satu, of course kalau misalnya amit-amit banget gak keterima di batch satu, kalian udah punya apa ya, udah punya starting point nih, kira-kira apa yang bisa diperbaiki untuk di batch 2 karena kita juga kalau kalau dari Skori ya mungkin Esther juga bisa nambahin itu kita nerima untuk teman-teman nanya ke NAVO National Nori Assistant for Outgoing untuk kira-kira apa nih yang bisa diperbaiki untuk kedepannya kayak gitu kita menerima itu. Terus juga jadi teman-teman punya gambaran juga akan program kita seperti apa dan jangan sampai teman-teman daftar di batch yang emang udah itu tuh udah kesempatan terakhir teman-teman buat berangkat loh di Maret 2025 sampai April sorry April 2025 sampai Maret 2026 gitu. Nah, yang kedua itu karena masalah negara juga. Jadi kalau di batch satu itu pasti kita lihat dari peminat teman-teman dulu, baru kita mengajukan kontrak ke negara-negaranya. Otomatis beberapa negara yang emang udah ibaratnya udah susah-susah negaranya yang kayak mungkin spotnya dikit-dikit-dikit itu udah keburu habis gitu. Dan di batch 2 itu baru sisa negara-negara yang memang kita punya kontrak yang lebih banyak. Kayak gitu. Jadi biasanya tuh gitu untuk batch satu pasti kita punya punya kontrak-kontrak yang memang udah khusus-khusus banget yang emang slotnya tuh super limited karena udah diambil di batch satu gitu. Oke, thank you so much Kak Zahras. Kalau dari Kak Esther gimana Kak di scope tentang batch satu dan batch 2? Oke, kalau di Skopi sendiri, sebenarnya jawaban aku akan mirip ya sama Zaras. Cuma aku akan nambahin sedikit. Kalau tadi Zaras bilang kayak starting point latihan untuk batch 2-nya itu jadi kayak udah lebih mantep gitu. Itu bener banget. Karena misalnya kayak di Skopi kan, kita kayak lihat hitung-hitungan tanggalnya aja. Jadi misalnya registrasinya itu selesai di bulan apa ya di bulan April, terus habis itu ada English test, ada interview, dan mungkin itu bisa selesai di bulan Juni misalnya, anggaplah di Juni akhir gitu. Nah, misalkan amit-amit gitu ya teman-teman nggak keterima di batch satu, itu tuh teman-teman masih punya waktu untuk latihan 2 sampai 3 bulan buat persiapan di batch 2. Dan menurut aku itu waktu yang sangat kayak oke buat teman-teman tuh bisa kayak ngelatih, oh kemarin tuh kira-kira pertanyaan yang bakal ditanyain ini, English testnya modelnya kayak gini. Itu oke banget buat teman-teman latihan. Cuma emang kalau di Skopi, itu teman-teman nggak, kan kalau tadi skornya bisa ya pakai nilai dari batch satu untuk kayak ke batch 2-nya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di Skopi, itu kita nggak bisa. Jadi kita harus kayak interview ulang, English test ulang, kayak gitu. Nah, terus aku mungkin nambahin dikit kenapa aku juga highly encourage teman-teman untuk daftar di batch satu, karena
negaranya itu masih luas gitu, kayak pilihannya, range pilihannya tuh masih luas. Kalau misalkan teman-teman lihat di bukletnya Shopee, itu kan ada kayak country listnya ya. Country list di situ ada banyak bang, ada banyak, dan juga kita tuh masih memberikan pilihan others. Jadi teman-teman tuh masih bisa memilih negara-negara yang nggak ada di country list itu. Dan kayak kata Zahra tadi, kita akan jadikan minat teman-teman negara-negara tersebut yang teman-teman minati itu sebagai acuan kita untuk kita mengajukan kontrak ke negara-negara tersebut kayak gitu. Nah, jadinya kan kalau misalnya teman-teman ikut batch satu, itu tuh pilihan negaranya tuh masih banyak banget dan juga slotnya tuh berarti masih full kan. Jadi yang kayak kemungkinan teman-teman untuk menerima itu jauh lebih besar ketimbang teman-teman itu daftar di batch 2. Karena kalau misalkan di batch 2 kan berarti udah ada banyak slot yang habis di batch satu. Jadi kayak intinya kayak di batch 2 itu udah sisa aja gitu loh, udah sisa slot aja dan mungkin negaranya severa- nggak sevariatif di batch satu. Kalau dari aku gitu sih. Oh, jadi itu sangat menjawab keresahan teman-teman di UIN, terutama yang batch 1, batch 2 yang mana gitu. Thank you so much, Kak Esther. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Kak. Kan tadi udah bahas tuh alur pendaftaran, tata cara pendaftaran. Sekarang kita nih mau memilih negaranya yang mana. Kira-kira dari kakak-kakak, negara apa sih yang direkomendasiin, yang negara yang paling peminatnya banyak. Pokoknya yang negara-negara yang mungkin bisa benefit banyak untuk para outgoing di Indonesia. Mungkin dari Kak Zara terlebih dahulu, Kak. Waduh, waduh, serem nih pertanyaannya ya. Oke, kalau dari aku gimana ya aku nge-spillnya ya? Oke, maybe I don't really ya nggak apa-apa sih. Oke, jadi gini kalau di skor itu kan akhirnya di tahun ini kita mendesain untuk menerapkan sistem leveling juga ya atau sistem kategori dari each countries karena kita berharap teman-teman pilihan negaranya itu lebih variatif, lebih tersebar dan setiap teman-teman itu punya kesempatan yang sangat besar untuk lulus gitu. Because nggak jarang kita nemuin teman-teman yang nilainya tuh tinggi 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 banget, tapi pilihan negaranya tuh yang bener-bener slotnya cuma satu 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 gitu di kita. That's why kita mencoba untuk lebih eksploratif lagi dalam hal pemilihan negara gitu. Nah, kalau di sore itu ada kategori A, B, dan C. Kalau saranku dari kategori C itu biasanya negara-negara yang memang slotnya tuh dikit, tapi peminatnya tuh banyak, 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 banyak banget gitu. Dan kategori B itu adalah negara yang peminat dan juga slotnya itu cukup apa ya variatif karena negara-negaranya cukup bisa bersaing satu sama lain. It will makes you apa ya consider berkali-kali untuk kayak pilihan B ini mau yang mana ya mau yang mana ya karena itu negara-negaranya yang menurutku setara semua gitu. Dan pilihan C itu adalah negara-negara baru yang emang kita baru mau coba untuk eksplor lagi apa ya dari segi peminat dan juga dari segi kontrak kayak gitu. Eh, tapi menurutku negara A, B, C di kita itu tidak menentukan apakah kualitas negara tersebut eh, se apa ya kualitas bagus atau tidaknya negara tersebut dalam program exchange-nya gitu. Bukan berarti negara-negara yang not really a famous country to choose from, mereka punya program exchange yang jelek. Dan itu yang aku selalu omongin berkali-kali gitu loh. Jangan pernah ngeliat atau daftar exchange just because oh aku pengen ke negara ini karena negara ini adalah negara maju terus juga wisatanya bagus dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. But also consider kalau di Skori kalian bisa lihat dari proyek-proyeknya negara itu punya apa gitu. Eh, karena banyak banget negara-negara yang kayak bagus-bagus banget, tapi maybe it's not very common untuk Indonesians to go there, makanya jadinya kita nggak banyak kontrak sama negara itu, padahal itu bagus-bagus banget gitu. Contohnya, what can I say about is Brazil. Aku suka banget sama NMO-nya Brazil, whether itu DNM atau FMSA, karena mereka benar-benar bisa menghasilkan research project as a side project. Like, you can have your name written as a publication gitu dari Brazil. Tapi kayak anak-anak kita tuh jarang banget gitu yang mau berangkat ke sana karena kayak jauh lah dan lain sebagainya gitu. Also kalau misalnya dari negara-negara yang lebih more common dan more used to have a collaboration sama Cimsa Indonesia itu kayak Portugal, Poland, Egypt, Romania, apa lagi ya? Ya, Itali itu banyak gitu.
Mungkin itu sih kalau dari aku. Oops, sorry. Mungkin itu sih kalau dari aku eh, bisa ke Esther. Oke, terima kasih Kak Zahras. Mungkin dari Kak Esther untuk negara-negara yang paling diminati di Shopee itu apa aja, Kak? Oke, jadi sebenarnya disclaimer dulu, mungkin ini sama ya kayak Skori. Jadi kan Shopee itu juga punya leveling ya, level 1, level 2, sama level 3. Tapi itu tidak membuat jadi kayak level itu bukan mengartikan kayak oh negara ini lebih bagus yang ada di level 1 ketimbang negara-negara yang ada di level 3. Itu tuh enggak karena sebenarnya level 1, level 2, level 3 ini kita atur sedemikian rupa biar kita tuh bisa memberikan gambaran kepada para applicants kalau misalkan oh negara di level 1 ini slotnya tuh sedikit tapi peminatnya banyak. Di level 2 slotnya itu dan juga peminatnya itu imbang. Kalau di level 3 slotnya banyak, tapi peminatnya itu sedikit, kayak gitu. Nah, jadi itu biar bisa dijadikan pertimbangan juga sama teman-teman. Oh, kira-kira aku harus pilih negara yang mana, strateginya gimana, biar chance aku untuk keterima itu bisa lebih besar, kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan ngomongin negara, bagusan ke negara mana. Jadi sebenarnya ini kayak preferensi masing-masing orang ya. Kadang ada orang yang kayak, oh aku mau exchange sambil aku mau liburan juga. Nah, biasanya tuh mereka bakal milih negara-negara kayak European countries gitu kan. Sebenarnya kalau European countries banyak banget ya negara yang udah kerja sama sama Cimsa Indonesia dari lama dan kayak hasil ataupun feedback yang aku dapetin dari setiap outgo yang pergi ke sana itu juga bagus-bagus kayak Romania, terus habis itu Poland, terus habis itu juga Portugal, terus apalagi oh France juga itu tuh banyak banget cuma mungkin itu yang aku sebutin itu cukup jadi apa ya kayak negara yang utama yang biasanya dipilih sama mahasiswa-mahasiswa kedokteran dari Indonesia oh sama kayak Slovakia terus habis itu Czech Republic juga cuma Czech Republic sama Slovakia ini kayak baru mulai kayak setahun atau 2 tahun kebelakangan ini mulai naik sih namanya gitu tapi ada juga orang yang kayak oh aku cuma mau di sekitar Asia aja gitu. Cuma kan kadang kalau misalnya kita ngomongin sekitar Asia, orang-orang pasti milihnya yang kayak oh Jepang nih kayaknya yang bagus atau Korea nih yang kayaknya yang bagus gitu. Mungkin sekalian mau jalan-jalan sih. Nggak salah sebenarnya, tapi kayak ada juga loh negara-negara lain tuh yang bagus-bagus banget karena jujur kayak kayak tahun ini kita tuh memperbanyak kontrak dengan Kazakhstan karena Kazakhstan itu kalau tahun lalu tuh kontraknya kayak cuma satu gitu kan. Tapi setelah kita lihat dari teman-teman yang pergi ke sana, mereka tuh kayak bener-bener di welcome banget sama teman-teman yang menghosting di sana. Terus habis itu program di departemennya juga mereka bener-bener involved di dalam kayak operasinya. Terus habis itu mungkin kayak morning report dan lain-lain. Pokoknya mereka tuh bener-bener involved di sana dan mereka merasa kayak oh exchange-nya tuh maksimal banget gitu impact-nya ke diri mereka sendiri. Mungkin kalau di Asia itu ya kayak Kazakhstan, terus habis itu juga Taiwan, terus habis itu kalau misalkan selain itu kayak Egypt, terus habis itu Rusia juga kayak gitu. Jadi sebenarnya emang kalau mahasiswa dari Indonesia itu mungkin kadang tuh pilihannya gini ya, ada beberapa negara yang mereka tuh kayak, aduh agak takut nih pergi ke sana karena mungkin negara itu em, lagi ada hal-hal lain yang buat kita kok ngelihatnya kok kayak agak takut pergi ke sana. Tapi percayalah kalau misalkan kita bukan negara itu artinya kayak you will be safe there gitu. Kayak kita bisa pastiin kalau misalnya kalian tuh bakal aman di sana. Nothing will happen to you guys gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya emang banyak banget negara yang bisa dipilih. Cuma emang balik lagi sih ke preferensi masing-masing orang mau kayak gimana gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Esther atas penjelasannya. Thank you so much Kak Zahra, Kak Esther. Terutama yang tadi yang soal safety itu juga banyak banget ditanyain sama bahkan yang udah keterima gitu ya nggak sih Ral kayak teman-teman kita udah keterima tetap nanya kayak sebenarnya safe nggak sih aku di sana gitu. Jadi thank you for the answer and the comfort. Jadi kita bisa jawab dengan lebih yakin lagi juga. Terus next question ini sebenarnya question dari talk show kita kemarin Kak ditanyain oleh salah satu mahasiswa di UPIN teman belum sempat kita jawab karena bingung
Jadi dia nanya berapa persen kemungkinan diterima pada program exchange, Kak. Jadi kayak teman-teman tuh banyak takut sama persaingan keterimanya karena kan kita open to all medical students kan, jadi dari semua universitas. Jadi teman-teman tuh banyak yang kayak khawatir sebenarnya worth it nggak sih aku coba daftar atau persaingan keterimanya, Kak. Mungkin bisa dari Kak Zahra terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi kalau untuk kita, eh, oke, dari kita sebenarnya pasti karena teman-teman UIN itu punya Skopi dan Skori, merupakan teman-teman yang pastinya kita prioritasin juga gitu loh untuk dapat gitu. Apalagi UIN kalau di Skori ya, alhamdulillahnya udah mulai bisa hosting, udah mulai stabil, proyeknya udah ada, which is itu menaikkan kapasitas teman-teman outgoing yang bakal keterima, bener-bener naik banget banget banget. Aku makasih banget sama Aurel yang udah mengusahakan hosting bisa terjalan di UIN sehingga bisa tuh teman-teman outgoingnya lebih banyak lagi nih yang keterima gitu. Jadi kita melihat dari situ juga. Dan pastinya selain itu yang menjadi konsiderasi besar untuk kita itu adalah dari English testnya. English testnya seperti apa dan juga kalau di Skori yang paling dilihat itu juga dari interviewnya. So make sure teman-teman prepared untuk interviewnya. Baik itu pengetahuan tentang teman-teman yang bakal keluar sebagai representatif dari CIMSA Indonesia, Skori, atau Skopi, dan juga sebagai representatif dari UIN sendiri, itu harus behave seperti apa gitu. Itu loh yang sering banget kayak kelewat kayak karena kan kita juga mencari orang-orang yang akan menjadi representatif program kita gitu kan. Jangan sampai di negara lain malah bukan melakukan risetnya atau bukan melakukan clerkshipnya gitu. Dan di samping itu juga kita melihat apa ya kayak visi misi teman-teman selama mempersiapkan, terus juga selama kegiatan dan juga post kegiatan gitu. Mungkin itu sih kalau dari apa ya skor yang bisa kayak kita explore terkait apa ya percentage ekspektasi berapa persen diterimanya dan juga apa aja yang memang harus dipersiapin gitu. So make sure you guys know well about the program itself, about what is CIMSA and what is Koreoscopy, dan definitely you guys know well kenapa kita harus milih teman-teman untuk berangkat gitu. Dan di samping itu mungkin ada yang bakalan kita explore juga masalah-masalah problem solving ya, kayak how you guys dealt with racism, how you guys dealt with apa ya traveling alone dan lain-lain gitu. Oke, thank you so much Kak Zahra. Mungkin Kak Esther juga bisa jawab, tapi kita tambahin juga mungkin Kak Esther ada tips dan trik atau kayak insight kayak apa sih yang bikin calon outgoing itu menarik di mata interviewer dan teman-teman. Oke, jadi mungkin tadi aku setuju banget ya sama semua yang Zahras bilang, mulai dari kesiapan saat interview, English test, karena jujur banyak orang itu yang tidak terlalu menganggap serius kayak program exchange kita. Mungkin karena kita basisnya dari organisasi mahasiswa gitu ya, yang menyediakan exchange, jadi nggak begitu kayak ada beberapa sebagian pihak itu yang nggak begitu menganggap serius. Jadinya pas interview tuh malah jadi yang kayak ya udah ya udah aku interview seadanya aja kayak gitu. Padahal ya kan ini yang daftar tuh seluruh Indonesia gitu kan. Jadi pasti kita juga yang kayak kita bakal memilih orang yang apa ya got our attention gitu loh, bukan cuma orang yang biasa-biasa aja yang dengan jawaban biasa-biasa aja, jawaban B gitu loh. Nah, jadi emang kalau misalkan mungkin tadi sekalian ngejawab pertanyaan yang tips and trick ya. Jadi tips and trick gimana biar kamu tuh bisa dilihat sama interviewer. Mungkin mulai dari cara berpakaian kamu. Cara berpakaian itu it's as simple as that, tapi menurut aku itu tuh hal yang sangat penting. Karena aku pernah banget menemukan orang interview pakai kaos. Aku pernah banget menemukan orang interview kayak matanya cuma setengah misalnya kelihatannya. Tapi kan it's not the right way to do an interview gitu loh. Meskipun mungkin menurut um, mereka mungkin oh ya udahlah ini cuma sama-sama mahasiswa kedokteran ini kok yang menginterview bukan kayak bukan seseorang yang lebih tua daripada dia, lebih profesional daripada dia. Tapi kan kita itu menginterview kita juga punya standar gitu kan. Jadi mungkin itu sih yang harus diperhatikan mulai dari pakaian, terus habis itu juga mulai dari
gimana cara dia memperkenalkan diri, gimana cara dia bisa menjawab setiap pertanyaannya itu. Kan kalau misalnya mungkin nanti ya kalau misalkan teman-teman daftar terus teman-teman interview, teman-teman pasti bakal diberitahu beberapa aturan-aturan di dalam interviewnya. Nah, dengan teman-teman mematuhi peraturan-peraturan yang ada di interviewnya, itu tuh sangat membuat pasti interviewernya jadi ngerasa, oh orang ini tuh paham betul apa yang lagi dia lakukan. Oh, dia tahu banget nih apa yang emang mau dia bawa untuk exchange ini. Terus habis itu mungkin tadi apa yang udah Zaras bilang juga, we're looking for someone yang bisa merepresentasikan Cimsa dengan baik di luar negeri kayak gitu. Karena kalau teman-teman pergi ke sana, teman-teman itu gak hanya kayak em, gak hanya teman-teman diketahui sebagai kayak dari Cimsa Indonesia nih, tapi teman-teman juga kan membawa nama negara juga ya, kayak oh ini orang Indonesia. Kalau misalkan yang kita pilih itu adalah orang-orang dalam tanda kutip yang kayak kurang bisa merepresentasikan Cimsa dan juga Indonesia dengan baik, berarti kan itu kayak kesalahan dari kitanya gitu. Makanya dari itu memang menurut aku itu sih yang paling penting dari interview. English test juga pasti ya, karena kalian keluar negeri dan bahasa yang universal yang dipakai itu bahasa Inggris, jadi itu emang harus bener-bener bagus banget. Nggak bagus banget ya, maksudnya aku nggak bilang yang kayak harus bagus banget, cuma maksudnya kalian harus bisa. At least kalian berkomunikasi dengan orang di sana, kalian bisa mengerti apa yang mereka omongin dengan aksen yang mereka punya, kalian juga bisa mengerti kayak di hospital, kalau misalnya kalian ngobrol sama tenaga medis di sana, kalian tuh bisa mengerti. Mungkin dari aku kayak gitu. Zaras mungkin ada mau tambahan? Oke, kalau aku mau nambahin dikit aja juga sih. Jadi gini, selama exchange fair ini, selama pembukaan batch 1 dan batch 2, kalian itu bersaing dengan mahasiswa di Indonesia untuk merebutkan sekian slot dari suatu negara. Misalnya, kita punya negara A, slotnya 3. Berarti kalian akan saingan sama mahasiswa-mahasiswa di Indonesia gitu. Tapi nanti ketika kalian sudah dinyatakan diterima, misalnya, oh oke, Aurel keterima di mahasiswa buat pergi ke Jerman misalnya, ya kan? Eh, udah nanti ketika kalian akan melengkapi apa berkas-berkas tambahan untuk masuk ke database, ya, di mana kadang di sini juga disaring sama negaranya. Bukan kadang, di sini memang disaring sama negaranya. Kalian itu akan berlomba untuk suatu proyek di suatu bulan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia gitu. Jadi based on your Moodlet and your CV, itu kalian akan bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia gitu. So definitely kita harus punya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memang kuat untuk bisa dapat project yang emang they deserve, yang mereka mau kayak gitu di bulan itu gitu. Kalau untuk bulan mungkin masih lebih masalah cepat-cepatan ya. Tapi kalau untuk proyek yang kalian mau itu kita bakalan saingan sama mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, kalau untuk Skori sendiri, biasanya satu proyek itu cuma bisa diikuti untuk 3 mahasiswa per bulannya. Jadi kalau ada satu research project, itu kalian akan saingan sama banyak orang untuk slotnya 3 di suatu negara. So nggak nanti ke depannya juga nggak heran kalau misalnya kayak kan banyak tuh yang sering nanya kayak Kak kalau untuk proyek dan universitas gimana nih, proyek universitas gimana nih, tunggu dulu, tunggu keterima dulu nih, kita seleksi di Indonesia dulu nih untuk suatu negara, baru nanti kalian akan diseleksi sama mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk suatu proyek tersebut gitu. Jadi kalau untuk di Indonesia basicnya memang di English interview, motet juga. Tapi kalau nanti di tingkat seleksi lebih lanjut, itu lebih ke Moodlet and also probably your CV juga. Gitu. Oke, thank you so much Kak Esther, Kak Zahras. Jadi, Captains itu something to remind. Jadi, ya teman-teman listener podcast ini, nanti kalau mau daftar, di remind semua yang tadi. Oke, mungkin ini last question untuk apa sih Kak benefit yang kita dapat sebagai calon outgoing yang mau berangkat exchange ke negara, selain benefitnya selain bisa jalan-jalan ke luar negeri, benefit yang kita dapat tuh apa sih Kak? Mungkin dari Kak Esther bisa ditambahin dulu. Oke, jadi mungkin definisi dari Scope Exchange ini sendiri kan kayak koas di luar negeri gitu ya. Jadi emang sesuai dengan definisinya itu sendiri, teman-teman tuh bisa ini mungkin buat teman-teman yang preklinik ya. Nanti aku bahas yang kliniknya. Mungkin untuk
prekliniknya, kayak teman-teman tuh bisa merasakan lebih dulu gimana sih rasanya tuh yang kayak keliling-keliling rumah sakit, ikut dokter visit pasien atau misalnya masuk ruang operasi kayak gitu. Itu tuh bisa teman-teman rasain dan teman-teman juga nggak cuma ngerasain gimana sih rasanya kayak jadi koas, tapi teman-teman juga bisa ngerasain yang kayak, oh ternyata sistemnya kalau di luar negeri tuh kayak gini. Kalau misalnya di luar negeri tuh mau operasi, mungkin mereka harus ada rapat dulu, meeting dulu dengan departemennya atau yang lain-lain kayak gitu. Teman-teman tuh bisa melihat perbedaan-perbedaan itu dan nantinya teman-teman bisa membandingkan di Indonesia dan dengan harapan nantinya teman-teman kalau misalkan udah jadi dokter, mungkin nanti teman-teman kerja di kementerian ataupun kerja di organisasi kesehatan ataupun mungkin kerja sebagai dokter aja, teman-teman tuh bisa yang kayak mengimplementasikan, oh dulu aku melihat di luar negeri di negara ini tuh kayak gini, gimana kalau misalkan Indonesia coba dengan cara ini. Nah nggak cuma sistem di rumah sakitnya aja tetapi juga sistem kesehatannya di sana tuh gimana sih, mungkin kalau di Indonesia kita punya BPJS, kita ada JKN, kalau misalnya di luar negeri mereka tuh kayak gimana kayak gitu. Terus habis itu mungkin ini jadi salah satu tes dari testimoni salah satu outgo juga. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di IG Skopi Cimsa outgoing testimoni kita. Jadi ada salah satu outgoing itu dia pergi ke Brazil. Terus habis itu kakaknya ini tuh udah melewati masa koas dan kakaknya bilang di testimoninya kalau misalkan em, apa yang dia dapetin sama exchange di mana dia kayak ngeliat banyak prosedur, itu tuh lebih banyak dari apa yang sudah dia dapatkan selama dia kuliah kedokteran di Indonesia kayak gitu. Jadi kan maksud aku itu kayak something yang bener-bener kalau misalnya dipikirin kayak oh unbelievable banget kamu selama 1 bulan tapi pengalaman yang kamu dapetin tuh bisa lebih banyak daripada yang kamu dapetin. Maksudnya ini pengalaman praktikal ya, pengalaman praktikal yang kamu dapet itu bisa lebih banyak daripada yang kamu dapetin sama kamu kuliah kedokteran di Indonesia. Maksudnya mungkin kita nggak akan membandingkan sebenarnya seberapa banyak sih emang prosedur yang dia lihat enggak, tapi yang kayak kita bisa membandingkan kalau misalkan pengalamannya itu yang dia dapat itu adalah pengalaman yang real, yang benar-benar dia tuh bisa mungkin dia hands on juga kalau misalnya dia udah lewat koas gitu, atau mungkin kalau misalnya dia preklinik dia tuh bisa mengobservasi banyak operasi-operasi yang mungkin jarang dilakukan di Indonesia tapi ada nih di luar negeri dilakuin. Mungkin kan kalau di luar negeri udah mulai ya misalkan operasi yang pakai robot kayak gitu-gitu. Tapi kan mungkin kalau di Indonesia tuh belum sesering itu. Tapi dia tuh bisa mendapatkan pengalaman di luar negeri di mana di Indonesia tuh belum bisa didapatkan pengalamannya secara mudah kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dari Skopi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak, Kak Esther. Mungkin dari Skori, Kak Zahras bisa menambahkan? Oke, yes, definitely. Same answer ya. Ini adalah experience yang emang gak bisa kalian dapetin di mana-mana, because mungkin dari segi waktu dulu kali ya. Program exchange kita itu hanya 1 bulan, yang mana bisa teman-teman sesuaiin juga ke waktu liburnya teman-teman gitu. Kayak, oke, sesuai dan juga teman-teman bisa tetap akademiknya tetap jalan tanpa kalian harus ngulang atau menunggu waktu lama gitu. Dan beberapa dari kita juga ada yang udah mulai bisa transfer kredit for elective, KKN, or even ada yang bisa di reimburse untuk exchange fee-nya di beberapa universitas. Mungkin itu bisa kita serahin juga ke teman-teman UINESA gimana buat mengimplementasikan itu gitu. Karena kita punya surat mendukungnya untuk program kita bisa dilakukan transfer kredit elektif gitu. Nah, selain itu ya definitely it's an eye-opening experience di mana kalau untuk Skori sendiri karena research based kita punya sesuatu yang memang kita hasilkan dari sana. Kita punya barang bukti fisiknya yang memang berbentuk scientific outcomes yang bisa kita lakukan dan lanjutkan untuk di Indonesia-nya itu sendiri kayak gitu. Dan pastinya regarding research skill, setiap negara itu punya domain of research yang berbeda, terus juga alat-alat yang berbeda dan lain-lainnya yang pastinya eh, kita itu bisa kembangin juga gitu untuk kira-kira nanti kalau di Indonesia tuh bakalan seperti apa gitu. Dan kemarin sama aku juga habis baca-baca testimoni Outgoes dan ada yang baru dipublish juga itu dari Kak Adrian dari Kroasia. Dia bilang bahwa ketika kamu melakukan exchange, kalau kamu semuanya itu outcomes dari exchange itu tergantung sama kamu gitu. Kalau kamu mau santai-santai aja dan ya udah kerja seadanya terus kamu jalan-jalan, itu bisa. Bisa. Kamu cuman ikut program just be there, jalanin minimum kan sekitar about 6 hours daily, ya udah bisa. Tapi
nggak menutup kemungkinan kalau kamu memang membangun koneksi di sana. Kebetulan Kak Adrian ini dia dia kan udah koas juga ya, waktu itu dia during koas dia pergi ke Kroasia. Dia itu minta ke tutornya buat kayak dok, ada lagi nggak yang bisa saya kerjain, ada lagi nggak paper yang bisa saya tulis, ada lagi nggak case report yang bisa saya kerjakan kayak gitu. Atau kayak kayak apa ya, bentuk kecilnya penelitian juga gitu. Dan turns out dari sana dia bisa nge-publish kayak satu apa dua paper gitu. Dan it is possible gitu. It is possible for you untuk building connections with the people around you, with the tutors, with the colleagues, untuk kayak eh, punya networking untuk kamu ke depannya juga gitu. Dan Kak Adrian juga sampai exchanging konteks dan emang bisa nulis paper untuk apa ya, sambil jalan juga gitu. Dan kemarin juga ada mahasiswa Brazil yang ke Indonesia karena memang di Brazil itu biasanya memang bisa publish paper. Dia minta ke tutorku kayak, dok bisa nggak saya publish paper? Mungkin ya kecil-kecilan kayak case report atau sysref gitu. Dan akhirnya dia bisa mempublish journey-nya dia gitu di Indonesia, mengamati tentang apa ya kemarin kayak malaria atau apa gitu. So it's balik lagi, benefit yang kalian dapatkan di exchange it's literally up to you and how well you can build the connections within the local committee gitu. Wah, sangat menjawab sekali buat benefit di scoring maupun di Skopi. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, jadi I think this wraps up our session. Thank you so much Kak Esther, Kak Zahras. Ini walaupun kita singkat, tapi bener-bener padat banget dari tadi kayaknya udah kita cover semua yang penting-penting dan banyak banget ditanyain di UIN. Sebelumnya kita punya little token of appreciation buat Kak Esther dan Kak Zahras. Thank you so Terima much, kasih Esther. semuanya. Selamat berbuka. Makasih Aurel, makasih Nadia. Selamat Terima berbuka. kasih semua.